Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amatullah Aziza Badriah. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data. Sini ada 3 materi, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Dan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Pertama saya akan menjelaskan tentang kuartil terlebih dahulu. Lambang kuartil yaitu QI. Di sini ada kita akan mencari 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu disebut kuartil bawah, Q2 itu disebut kuartil tengah atau median, Q3 itu disebut kuartil atas. Di sini kita pertama masuk data tunggal. Ini di sini ada soal yang misalkan diketahui data sebagai berikut, ini datanya. Dan kita sajikan dalam tabel seperti ini. Pertama kita di sini, ini rumusnya QI sama dengan data ke I N ditambah 1/4. I itu misalnya kayak I1 atau kedua atau ketiganya. Ini di sini nomornya itu, dan N-nya itu banyak data ditambah 1 dan dibagi 4. Nah, di sini atau bisa dimasukkan ke rumusnya itu XI ditambah N ditambah 1/4. Di sini kita masuk ini kan, contohnya itu ditanya QI, berarti Q1-nya. Dan di sini kita mencari Q1-nya, berarti I-nya itu sama dengan 1. N-nya itu banyak data. Banyak data dari semua ini adalah 19. Berarti 19 ditambah 1/4. Berarti 19 ditambah 1 sama dengan 20/4. 1 dikali 20 sama dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sama dengan 5. Berarti X-nya itu banyak datanya itu sama dengan 5. Di sini kita cari banyak datanya. Terlebih dahulu kita mencari frekuensi kumulatifnya. 6. Di sini pertama 6. 6 tambah 4. 6 tambah 4 10. 10 tambah 2 sama dengan 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. 14 tambah 5 sama dengan 19. Jadi semuanya 19. Jadi banyak data di sini ke 5, yaitu kita cari yang mendekati 5. Berarti yang mendekati 5 sama dengan 6. Berarti frekuensi kumulatif itu sama dengan 6. Misalnya di situ dicari Q2-nya itu sama dengan di sini 2. Masih sama 19 ditambah 1 bagi 4. Sini kita tinggal cari 2, 19 sama dengan 20 dibagi 4. Terlebih dahulu kita coret ini. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti banyak datanya itu sama dengan 10. Yang mendekati 10 sama dengan di FK kedua, yaitu 10. Berarti Q2-nya itu 12. 12 di sini kelasnya itu sama dengan 10. Itu tentang desil. Desil ini sama aja rumusnya dengan kuartil. Tapi desil ini dibagi menjadi 10 bagian dan desil dibagi menjadi 4. Dan kita langsung masuk ke contoh soal itu. Sini kan ditanya D7. D7 berarti X-nya sama dengan 7. Berarti sama dengan N-nya itu berarti banyak data. Banyak datanya itu 19 ditambah 1/10. Di sini kan 4, berarti di sini 10 karena desil. Jadi X7 sama dengan 20 dibagi 10, langsung dibagi sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Data ke 14 yaitu ada ke nilai di 14, berarti sama dengan 14. Jadi desil ini kan dibagi menjadi 10 bagian. Jadi di tengah-tengah dari desil ini itu sama dengan 5. Berarti desil 5 sama dengan X
data kelima, N-nya itu sama dengan 19 ditambah 1/4. Berarti banyak datanya itu sama dengan 5. Kan 19 ditambah 1 sama dengan 20 dibagi 10. Langsung 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti banyak data yang ke 10, yaitu tinggal kita cari di sini 12. Berarti nilainya itu sama dengan 12. Jadi desil sama persentil sama, yang di tengah-tengahnya itu sama dengan, jawabannya sama-sama dengan 12. Karena desil 5 di tengah dan kuartil 2 itu sama-sama di tengah. Di tengah itu sama dengan median. Di sini sama dengan sama-sama 12. Karena mereka sama-sama di tengah. Persentil. Persentil ini bedanya sama yang lain tuh cuman persentil dibagi 100, sedangkan kuartil dibagi 4 dan desil dibagi 10. Dan langsung kita masuk aja ke contoh soal, yaitu persentil 23. Berarti 23 ini sama dengan I. Langsung kita masuk data ke 23, berarti N itu tetap banyak data, yaitu 19 ditambah 1 bagi 100. Langsung X 23 20 bagi 100. Di sini tinggal kita dibagi, berarti sama-sama dibagi 20, itu 20 bagi 20 sama dengan 1, 20 bagi 100 sama dengan 5. Dan langsung kita masuk, berarti di sini 5, berarti data ke 23/5. Sini kita langsung aja sederhanakan. Berarti 23 dibagi berapa yang hasilnya menjadi X 4 3/5. Di sini kan kita belum dapat nilainya, sedangkan persentil sama desil kita sudah dapat nilainya, itu ya sama dengan 12, 14 sama dengan 10. Langsung di sini kita masukkan aja ke ininya, yang sederhanakan itu sama dengan di sini kan 4, berarti X 4 ditambah 3/5. Di sini X 5 dikurang X 4. Di sini itu kan karena di sini 4 sama dengan 5, berarti jadi selang waktunya itu 4 sampai ke 5. Di sini tengah-tengahnya itu 23. Berarti nilai yang dari yang 4 sampai ke 5. Di sini kalau di sini kita masukkan X 4 dikurang X 5 mendapat negatif. Jadi kita balikan aja agar dia mendapat positif. Langsung kita masukkan X 4 ini berada di ke 10. Langsung kita masukkan di sini, berarti 10 ditambah 35 tetap, berarti X 5 ini data kelima masih di sini, masih di 10. Jadi kita taruh 10 dikurang X 4 tetap 10. 10 berarti 10 kurang 10 sama dengan 0. 0 ditambah 0 dikali 3/5 sama dengan 0. 0 ditambah 10 tetap jadi 10. Berarti nilainya sama dengan 10. Jadi sama kan kayak di sini sudah dapat. Jadi tinggal kita cari itu nilai tengah-tengahnya. Masuk cari yang nilai tengahnya itu kan di sini persentil itu dibagi 100. Berarti nilai tengah-tengah dari 100 yaitu 50. Langsung di sini persentil 50 sama dengan I. Langsung kita masuk, rumusnya tetap ini, berarti X sama dengan 50. Banyak datanya itu 19 ditambah 1 dibagi 100. Langsung ya, X 50 sini 20 bagi 100. Bisa kita bagi, itu coret nolnya 0, 0. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti data dari ke 10 ini ada di nilai 12. Berarti X 50 sama dengan 12. Di sini dapat disimpulkan median dari ketiganya itu kuartil ini, yaitu data ke Q kedua. Baru kalau desil ini desil kelima dan persentil ini persentil ke 50. Berarti di sini tuh sama dengan
median nilai tengah dari 3 ini. Oke, di sini kita masuk data berkelompok dari kuartil, desil, dan persentil. Di sini rumusnya yaitu QI sama dengan TB ditambah KIN per 4 dikurang FK per F. Keterangannya itu TB ini adalah tepi bawah kuartil, K ini panjang kelas kuartil, FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F ini frekuensi kelas kuartil. Yang pertama, sebelum kita masukkan ke rumus, kita terlebih dahulu mencari kelas kuartil, yaitu yang dengan rumusnya ini. Ini rumusnya XIN per 4. Di sini ada contoh soalnya itu, misalkan diketahui data berikut, dan ini datanya. Frekuensinya setelah dijumlahkan mendapat jumlahnya itu 80. Langsung kita contoh soal itu mencari Q1 langsung kita masukkan ke rumus kelas kuartil, yaitu X itu sama dengan 1, I nya itu sama dengan 1, N banyak datanya sama dengan 80 bagi 4. Langsung kita cari aja 1 dikali 80 sama dengan 80, 80 bagi 4 sama dengan 20. Berarti di sini kita cari frekuensinya terlebih dahulu agar kita tahu 20 ini berada di mana. FK-nya itu berarti di sini 3, 8, 10, 23, 48, 60, dan 80. Jadi di sini 20 ini berada di kelas interval 60 sampai 69. Berarti di sini Q1-nya. Langsung kita masukkan saja ke rumus. Di sini TB-nya ini tepi bawahnya itu di sini berarti 60. Kita langsung masukkan saja ke rumus. TB-nya itu sama dengan di sini tepi bawahnya itu 60, berarti 60 dikurang 0,5 yaitu sebenarnya 59,5 ditambah K-nya itu panjang kelasnya itu bawah dikurang atas, berarti di sini berarti panjangnya itu sama dengan 10, berarti 49 dikurang 39 sama dengan 10. Sini 10. I-nya itu sama dengan 1. Dan N itu banyak data sama dengan 80 per 4 dikurang FK-nya itu frekuensi sebelum kelas kuartil, yaitu berarti di sini. Berarti FK itu sama dengan 10. Sum 59,5 ditambah 10. Di sini 1 dikali 80 sama dengan 80 bagi 4 sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Di sini F-nya ini frekuensi kelas kumulatif yaitu 13. Taruh sini 13. Langsung aja 59,5 ditambah 10 berarti 10 per 3 di sini 13. Langsung kita masukkan 59,5 ditambah 10. Langsung di sini 10 per 13 sama dengan 0,76. Langsung 59,5 ditambah di sini kan 10 dikali berarti 10 dikali 0,76 sama dengan 0,5 ditambah 76 yaitu 67,1. Di sini sudah kita dapatkan hasil dari kuarter. Ini kita masuk yang desil. Desil yang pertama kita cari kelas desil itu XIN per 10. Langsung di sini kita masuk itu D2 sama dengan contoh soal itu D2 sama dengan X itu sama dengan 2, N itu sama dengan 80 per 10. Jadi kita cari 0 itu sama-sama kita buang, berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Di sini yang 16 itu ada di 23, berarti kelas 60 sampai 69. Berarti di sini D2-nya itu sama seperti yang kuartil tadi. Langsung kita masukkan ke rumus. Masuk ke rumus sama dengan rumusnya itu
berarti TB-nya itu 60. Berarti 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5 ditambah K-nya itu panjangnya itu 10 per, berarti di sini 2 80 per 10 dikurang frekuensi sebelum desil. Berarti di sini sama dengan 23. Ini sama dengan ya kan di sini sama berarti di sini sama dengan 10 per F-nya itu frekuensi desilnya itu berarti 13 berarti 13. Lanjut kita langsung masuk. 59,5 ditambah 10 per di sini kita itu 0 berarti 8 kali 2 16. Berarti 16 dikurang 10 per 13. Berarti sini langsung 59,5 ditambah 10. Di sini 16 dikurang 10 sama dengan 6 per 13. 59,5 ditambah 10 di sini 6 per 13 sama dengan 0,46. Langsung di sini 59,5 ditambah langsung disedikan dari 10 kali 0,46 jadi 46. Jadi hasilnya sama dengan 59,5 ditambah 46 hasilnya 64 sama 64,1. Langsung di sini kita masuk yang persentil. Persentil ini sama aja. Di sini yang pertama kita cari kelas persentil yaitu XIN per 100. Langsung kita masuk, kita cari di sini contohnya tuh P5. Langsung kita masukkan dulu ke ini rumus yang ini. Berarti X-nya itu sama dengan 35, N-nya itu 80 per 100. Pertama ini kita bagi berarti 8 sama-sama dibagi berarti sini 4, di sini 5 dibagi 2 ya. Baru langsung di sini 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Langsung kita masukkan ke rumus. TB-nya itu yang 28 di sini mendekati 28 sama dengan di sini nih mendekati, berarti sini P35. Berarti 70 TB-nya itu 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5 ditambah K-nya itu 10. Di sini I-nya itu 35 80 per 100. Di sini frekuensi kumulatif sebelumnya itu 23 per frekuensi kelasnya itu sama dengan 25. Langsung 69,5 ditambah 10. Di sini 35 kalau langsung kita cari 28 2 dikurang 23 per 25. Langsung 69,5 ditambah 10. Di sini langsung kan udah kita kurangkan 28 dikurang 23 sama dengan 5. Di sini 25 turunkan, langsung di sini sama-sama dibagi. 5 langsung ini dibagi lagi 10 sama dengan hasilnya 71,5. Dan inilah hasil dari persentil.